Profesor Dr. A. Penalampir MPD AIFU, dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Bung Michael ya, malah ini atlet ya? Atlet apa? Atlet lari atau atlet atletik? Atlet atletik atau atlet lari? Nomor apa? Ya, masih ingat judul penelitian apa? Pengaruh latihan running terhadap peningkatan akselerasi pada atlet sprint SSC Unpad. Itu judul apa itu? Ini judul sekaligus judul skripsi, judul penelitian dan judul skripsi, Pak. Jadi harus sama ya? Kalau tidak sama kenapa? Harus sama, Pak. Iya, kalau tidak sama kenapa? Kalau tidak sama, otomatis jangan mengambil judul. Kenapa? Harus kalau tidak sama, tidak boleh mengambil yang tidak sama, Pak. Harus sama. Iya, kenapa? Kalau tidak sama kenapa? Kalau tidak sama karena penelitiannya bukan terarah ke yang lain, tapi terarah pada skripsi. Kalau tidak sama skripsi jadi musik? Kalau tidak sama skripsi jadi Menjadi karena berbeda, Pak. berbeda. Ya. Jadi harus sama ya. Ya, paling tidak itu untuk penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif berbeda tidak apa-apa. Di proposal bisa saja lain, waktu penelitian bisa saja akan berubah jadi lain kalau data-data yang didapat tidak. Itu kalau di kualitatif ya. Ya, itu intermezzo saya supaya jangan saya pusing-pusing. Lalu kenapa running ADC? Karena yang pertama karena saya awalnya atlet, Pak. Jadi kenapa saya harus memilih running habis ini di dalam program latihan yang terjadi, yang dimana saya juga ada dalam bentuk latihan. Saya melihat bahwa banyak atlet maupun yang saya berada juga banyak atlet yang mana melakukan bentuk latihan running ABC itu ada kala mereka main-main, mereka kurang percaya diri, terus mereka melakukan gerakan itu semena-mena. Jadi saya merasa tertarik bahwa ini mestinya salah satu masalah bagi saya untuk meneliti tentang running ABC ini terhadap peningkatan akselerasi, Pak. Jadi haruskah running ABC? Iya, Pak, harus. Kalau tidak harus? Kalau tidak harus, berarti saya tidak bisa mengambil judul ini. Karena saya harus mengambil judul ini karena sudah ada pada saya melihat secara langsung maupun saya observasi secara Tujuanmu langsung. meningkatkan apa? Meningkatkan akselerasi. Meningkatkan akselerasi. Iya, Pak. Dan akselerasinya sudah ada itu. Untuk meningkatkan, kalau misalnya akselerasi ada, berarti dipertambahkan dengan bentuk latihan. Ya. Bentuk latihan. Iya, jadi apakah satu-satunya untuk meningkatkan akselerasi itu intinya bukan akselerasinya, menuju kepada kecepatannya. Nggak ada gunanya akselerasi cepat tapi tidak menghasilkan kecepatan kan? Iya, Pak. Jadi Berarti akselerasinya bagus dulu baru mendapatkan kecepatan maksimal gitu. untuk itu kecepatan bagus dulu, Pak. Ya. Kecepatan bagus. Saat keluar dari start kecepatan bagus. Jika kecepatan lebih cepat, maka akselerasinya juga lebih cepat, lebih meningkat. Jika kecepatannya rendah atau kurang cepat, otomatis reaksi yang dilakukan saat melakukan akselerasi itu lambat. Dan terpusat terbalik. Orang keluar dari sprint itu apa? Reaksi. Keluar dari start. Reaksi. Terus Saat reaksi, kecepatan. Reaksi dan kecepatan sama meningkat. Jadi reaksi saat keluar dari satu itu melakukan reaksi. terus saja. Hasil dari reaksi menghasilkan kecepatan dan kecepatan meningkatkan akselerasi.
dalam perjalanan terlepas dari ale buang ini starternya lepas, startnya ya, lepas start. Ale mulai keluar dari sini. Itu apa? Reaksi. Terus? Reaksi, kecepatan, akselerasi. Jadi kalau Ale tulis lain, ale bicara lain. Ale harus tahu urutan dari keluar dari start itu apa, dia dapat apa, baru dia dapat apa. untuk mendapatkan akselerasi, Ale yang tulis. saat keluar dari start block itu mendapatkan reaksi. Ketika reaksi sudah dapat, kecepatan juga dapat. Sekarang orang lari 100 meter nih, terlepas dari hasil penelitian sudah. Sekarang lepas dari alat penelitian, orang lari 100 meter itu apa dulu, tahap apa, baru tahap apa sampai di finish. Pertama, Katakanlah dong lari 100 meter nih. Lari 100 meter ini tahap apa baru finish. pertama tahap persiapan. Persiapan mulai dari start block. Tahap persiapan saat mendengar. Larinya saja. Larinya saat keluar dari start block. Pertama reaksi kecepatan keluar dari start block. Ya, Ale pulang mesti baca kembali. Ale bicara tambah jauh terus. Jadi satu rangkaian lari itu harus dimulai dari acceleration-nya dulu. Percepatannya itu antara 30-40 meter, baru dia masuk maksimal kecepatan. Itu setelah itu dia sudah mulai turun deselerasi. Tuh. Oke. Tuh, jadi rangkaiannya seperti itu. Jadi kalau Ale punya akselerasi itu bagus, itu, maka otomatis dia menunjang yang namanya kecepatan itu. Sehingga tadi pertanyaan BK adalah apakah satu-satunya bentuk latihan adalah running ABC untuk meningkatkan Ale punya acceleration itu? Kan tidak satu-satunya itu. Jadi kalau sampai Ale memilih running ABC, itu berarti ada sesuatu yang istimewa. Tuh, apa itu? Kan banyak itu untuk meningkatkan kecepatan banyak sekali. Meningkatkan akselerasinya juga banyak caranya. Tapi Ale memilih running ABC. Berarti running ABC itu memiliki kekuatannya. Apa itu? Ya Pak, running ABC itu memiliki salah satu memiliki kecepatan. Jadi misalkan atlet melakukan angling selama 30 meter dengan cepatnya angling, otomatis kecepatan juga terdapat. Jadi dia melakukan angling selama 30 meter dengan pengulangan 3 kali. Jika dia melakukan kecepatan itu dengan cepat, otomatis kecepatan yang akselerasi juga dapat dengan cepat. Ya. Jadi running ABC itu apa? Bentuk latihan. Iya, itu apa itu? ABC itu apa? Namanya adalah running ABC. ABC itu apa? Alias tulis paling banyak di dalam sini. Dan ini topik besarnya. Topik besarnya itu tidak boleh tidak tahu. Itu sama dengan ketong saya tahu ketong kumama dan bapak. A, B, C. A itu apa? Ya cilaka ini Ale belajar yang besar-besar lupa yang dia punya kepala ini terus nggak ada kepala lalu bagaimana badan dan ekor bisa bergerak. A itu apa? Oke, saya bantu. Acceleration. B itu apa? Balance. Ya, Balance. balance. C itu apa?
koordinasi. coordination. Nah, gitu ya. Jadi running ABC itu apa? Acceleration, balance, acceleration, balance, coordination. Ya, jadi kalau Ale latihan 3-3 itu, Ale dapat 3 kan dapat 1 atau kan dapat 4, 5, 6, 7 dan 8. Dapat tiga. Dapat 3 saja. Jadi kalau dapat 3 itu dapat apa? Yang Ale kasih latihan apa? Supaya jangan Ale tadi bingung. Yang Ale kasih latihan di acceleration itu apa? Angling, Angling itu bentuknya kayak apa? Coba bikin. Terus itu saja. Saya lepas. lepas start dengan kecepatan. Nah, coba Tapak meja. pas keluar itu. Itu orang olahraga punya spesifikasi, jadi harus ditunjukkan. Yang kedua apa? Yang kedua skipping. Bagaimana itu? Yang ketiga apa? Hiking room. Ya, Hiking room. tarik nafas dulu itu. Tarik nafas dulu itu. Coba yang Kalau kita ketiga. tadi selesai. Yang banyak-banyak sedikit saja. Yang berikut apa? Hitching. Kita suka yang bonding, touch bonding dia itu ya. Touch one. Touch bondingnya itu kayak apa? Ini saya tahu bikin. Oke. Tuh, karena Ale atlet ya. Gitu. Jadi sebenarnya saya mau tanya banyak tapi kalau Ale sungguh-sungguhan begitu. Sekarang hasil penelitianmu menemukan apa? Sambil berdiri jangan sambil jawab tidak apa-apa. Mau berdiri jawab, kamu mau duduk jawab. Ya. Jadi kan sendiri suruh kok tadi tanya apa? Hasil untuk mengetahui hasil penelitian dalam hasilnya itu memberikan arahan kepada atlet. Bukan. Yang Ale itu mesti kesimpulan lah, katakan begitu. Ale menemukan apa? Ale penelitian running ABC lalu apa yang Ale temukan? Hasil yang saya dapat waktu jumlah gerakan yang diberikan oleh atlet. Bukan. Ale mau menemukan apa dari running ABC itu? Data. Ya, iya data lalu dari data itu menemukan apa? Tes. Ale penelitian besar ini sudah dapat apa? Temuan Ale apa? Coba Ale lihat di kesimpulan ada cek. Baru jogging sedikit saja su tarik nafas tiup api. Di malam saya tidur kapan? Di kesimpulan itu halaman berapa? Di situ ada pembatas-pembatas tuh. Halaman 40. Halaman 40 bilang apa? Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat dihitung 4,2. Di alinea terakhirnya saja dari kesimpulan itu. Dari kemudian maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima dan secara jelas
dari kesimpulan itu apa? Cuma ada 2 baris di bawah itu. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil latihan menggunakan latihan running ABC dapat meningkatkan akselerasi pada disiplin SSQ. Itu hasil atau bukan? Hasil penelitianmu. Ya. Nah, lalu sekarang hasil penelitianmu itu menjawab tujuan penelitianmu atau tidak? Coba Ale buka halaman 4. Halaman 4. Tujuan penelitian, baca. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah seberapa besar pengaruh latihan running ABC terhadap peningkatan akselerasi pada disiplin SSQ. Seberapa besar? Sudah dijawab kan di kesimpulan? Berapa besar yang kau tulis di kesimpulan? Belum terjawab di kesimpulan. Kalau kau bertanya di tujuan penelitian berapa besar pengaruh titik-titik terhadap titik-titik, maka berapa besar itulah yang harus kau jawab di kesimpulan. Kau tanya berapa besar di sini, tapi kau jawab di kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan latihan menggunakan running ABC dapat meningkatkan oke. Berapa besarnya tidak terjawab. Maka berapa besar itulah yang harus kau jawab untuk bisa menjawab tujuan penelitianmu. Oke? Nah, itu yang jadi catatan. Kemudian kalau lihat di Anda punya halaman 18. Coba buka halaman 18. Ini kebetulan karena saya baca saja. Jadi sekaligus untuk melengkapi Anda punya skripsi supaya jadi bagus. Daripada tidak dapat baca itu lalu skripsinya keluar juga jadinya bagus. Tuh. Coba kau baca dari atas halaman 18, dari jawaban di atas dapat disimpulkan apa itu? Halaman 18 sudah apakah belum? Coba baca. Dari penyebaran di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan reaksi adalah kemampuan individu dalam melakukan gerakan dari mulai adanya stimulus, kemudian respon, lalu otak dan berakhir respon dalam waktu sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Tetapi gambarnya apa? Tahap reaksi. Ya, Gambarnya tahap reaksi. harusnya yang kau masukkan gambarnya itu adalah yang kau jelaskan di atas itu. Karena gambar itu sama dengan gambar halaman 22. Coba lihat halaman 22, sama persis, tidak berbeda. Kalau halaman 22 itu tepat gitu. Karena di halaman 22 itu memang menjelaskan tentang start gitu. Tapi yang di halaman 18 itu sebenarnya yang harus Ale masukkan gambarnya itu adalah stimulus respon gitu. Sesuai dengan Ale tulis di atas itu. Stimulus kemudian dapat respon, itu bukan reseptornya itu. Harusnya yang Ale kasih masuk itu gambar dendrit itu. Bagaimana reaksinya itu sampai keluar responnya itu gambarnya itu ada. Bagaimana gagsnya, kemudian reseptornya itu gambarannya itu yang harus dimasukkan di sini, sehingga tidak mengganggu gambar yang ada di halaman 22. Ya. Lalu kemudian banyak sekali kesalahan-kesalahan kecil di sini. Saya cuma coret-coret saja. Lalu kau baca halaman 29 hipotesismu. Halaman 29 hipotesis.
Kemudian berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang diajukan adalah pengaruh latihan running manusia terhadap peningkatan akselerasi pada display dan sistem. Tidak lengkap. Itu judul, itu bukan hipotesis. Oke? Jadi bikinlah kalimat hipotesis, jangan kalimat judul dimasukkan di situ. Itu persis sama dengan judul. Tuh. Kemudian di bab 3 halaman 30, ini saya agak banyak karena saya baca. Halaman 30 bab 3. Itu penelitian eksperimen atau yang dimaksudkan adalah pra-eksperimen? Nanti dilihat lagi bukunya ya. Desain-desain penelitian yang mana dalam eksperimen semu, mana yang pra-eksperimen, itu semua ada di situ. Dia tinggal disesuaikan saja. Yang lain-lain saya ada coret di sini. Lalu teori 8 minggu ada nggak? Karena di sini ada taruh tempat dan waktu penelitian di sini selama 8 minggu. Di bab 2 ada teorinya saya. Itu jadi masukan saja supaya kalau udah 8 minggu di situ, maka di bab 2 itu harus ada teori yang mendukung Ale punya penelitian ini, bahwa teori si A, si B, si C ini menyatakan bahwa penelitian acceleration ini atau running ADC ini wajib dilakukan dalam 8 minggu. Atau mungkin ada yang bilang 4 minggu, ada yang bilang 6 minggu, ada yang bilang 8 minggu, lalu alif itu 8 minggu. Itu boleh. Gitu ya. Lalu terkait dengan populasi, jadi kalimatnya penelitian ini adalah penelitian populasi itu ya. Itu kalimat. Lalu yang beta ingin tanya juga di halaman 31, memang ada ya tes akselerasi 30 meter? Tes akselerasi 30 meter ini dilakukan ada Pak? Jawabnya cuma ada atau tidak ada gitu. Ada banyak tes 30 meter, tapi apakah itu yang dimaksudkan tes 30 meter itu adalah tes akselerasi? Kalau misalnya Ale punya penelitian tentang tes akselerasi 30 meter itu ada, masukkanlah teori pendukung itu gitu. Oleh siapa, di buku apa gitu, supaya orang jangan bertanya ada tes 30 meter, ada tes 60 meter, ada tes 100 meter, ada pilihan-pilihan itu. Nah, sekarang terkait dengan akselerasi itu kan 30 sampai 40 meter tuh. Nah, itu harus didukung dengan pendukung itu. Karena rata-rata pakai tes 30 meter. Nanti di bab 3 ini di bagian teknik analisis data, ya itu mulai dari halaman 33 34 itu dimasukkanlah langkah-langkah sesuai dengan buku statistik apa yang Ale pakai. Sebutkanlah langkah pertama bikin apa, langkah kedua bikin apa, langkah ketiga bikin apa, langkah keempat bikin apa, sampai di kesimpulan itu. Ini dia tidak muncul di sini, tiba-tiba muncul di bab 4. Ale su bikin ini, bikin itu, mulai dari rumuskan hipotesis. Nah, rumusan hipotesis, penelitian apa hipotesis itu yang diuji secara statistik itu H0 atau H1? Ya, H0 yang diuji sebagai, jadi kalau ada H0 H1, kalau ada HA ada HO. Beda ya. Jadi kalimat itu harus dipakai, jangan dua-duanya dipakai di situ. Lalu kemudian kalau H0 yang diuji secara statistik, maka H0 itu yang ditulis lebih dulu, karena ditulis kan. Jadi misalnya di sini H0-nya tidak terdapat gitu. Untuk kriterianya itu
Lalu di sini kemudian rumusan hipotesis statistiknya itu H0 itu mu x sama dengan mu A. Kemudian H1-nya itu mu x tidak sama dengan mu A. Itu berarti tidak menjawab Anda punya tujuan penelitian yang tadi berapa besar itu. Kalau misalnya tujuannya berapa besar, harusnya di sini Ale tulis bukan tidak sama dengan, tapi lebih besar atau lebih kecil. Itu di rumusan hipotesis itu kan tinggal dipilih, oke? Supaya masukkan di situ. Saya sudah tulis di sini juga. Lalu itu bukan menemukan TX-nya itu 0,05, itu alfa 5%, itu bikin kalimatnya bagus-bagus sedikit. Lalu kemudian di saran itu saya tidak melihat Anda punya saran itu ada yang mendukung Anda punya hasil penelitian di atas itu. Nomor B itu juga tidak jelas. Tuh. Jadi nanti dilihat lagi di saran-saran itu ya. Harusnya kalau saran Anda sudah menemukan ini berapa besar, terdapat pengaruh, maka berdasarkan itu Ale menyarankan sesuatu. Berdasarkan hasil itu, nanti yang lain itu tambahan-tambahan saja. Itu. Lalu di halaman 44 yang berwarna-warna ini Ale pun berwarna ke sini. Halaman 44 ada halaman 44 warna kuning, warna merah, warna hijau itu apa? Untuk warna ini dari program latihan itu mulai dari hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat. Lalu warnanya itu menentukan apa? Bentukan untuk perbedaan. Yes. Bukan perbedaan, bukan lagi. Harusnya warna-warna itu kalau tidak ada perbedaan ya dibikin sama warna, tapi di bawah itu dikasih keterangan itu warnanya apa, menunjukkan apa. Beta kira mungkin warna merah itu intensitasnya tinggi, warna hijau itu kuning mungkin intensitasnya rendah. Oh ternyata cuma pewarnaan saja. Lalu tulisan res itu pakai T di belakang. Res in fase. Jangan res itu pakai S. Tuh. Lalu kemudian kalau secara teori itu penelitian untuk meningkatkan akselerasi atau kecepatan itu selalu maksimal. Selalu maksimal. Tapi kenapa di sini ada program 50%, 75%? Untuk program itu yang tadi Pak katakan harus maksimal. Jadi dilihat dari program 50% dalam selama bentuk latihan 50%, misalkan dalam minggu 50% bentuk latihan pertama 50%. Terus jika ada penimbangan dari 50% dilakukan selama 75%. Iya, kenapa 50%, kenapa 75%? Padahal untuk meningkatkan akselerasi itu biasa maksimum gitu. Karena mengetahui atlet bahwa semakin meningkat dari 50% jika dia semakin meningkat ada pertimbangan, tapi menguji kembali lagi 75%. Jika 75% berhasil dilakukan dengan 100%. Alif menjawab sekarang. Kalau misalnya Alepung 50% itu sebagai bagian dari recovery atau pemulihan, tetapi agak aneh. Kenapa agak aneh? Ale 2 minggu berturut-turut 50%. Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat 50%. Habis itu naik lagi Senin, Rabu, Jumat 75%. Harusnya kalau permainan untuk speed itu kan dia maksimal meningkatkan 10%. Akselerasinya itu mengimbangi. Untuk mencapai maksimum accelerationnya itu kan harus menggambarkan kegiatan yang maksimal. Bila perlu angkling-angkling yang Ale lakukan tadi itu
Itu atletnya senior kah, pemula kah? Saya pemula. Ya, Pemula. kalau masih pemula mungkin masih mending gitu. Tapi kalau misalnya atlet itu sudah jadi, maka paling tidak bukan cuma sekedar latihan angkling itu saja gitu. Tetapi angkling itu dengan beban, dengan segala macam, karena lari 100 meter itu bukan speed. Lari 100 meter itu adalah power. Nah, sehingga bentuk-bentuk latihan itu harus mendukung itu supaya meningkatkan kecepatannya itu. Gitu. Jadi programnya ini nanti dilihat, nggak bisa dia rendah terus tinggi naik, dia maksimal tapi dia ada recovery, maksimal tapi ada recovery, maksimal tapi ada recovery. Gitu. Itu yang nanti diperhatikan saja supaya jangan sampai pemulihannya terlalu panjang. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan. Baik, terima kasih Prof. Dr. Anton Sambil. Sekarang kita beralih ke pembimbing